tentu dengan kejadian kemarin kita melayangkan surat protes langsung. Saya mengirimkan surat juga kepada AFC. FAM juga lebih terbuka untuk menerima apa-apa cadangan penambahbaikan untuk meningkatkan prestasi pengadilan. Keputusan tetap di tangan mereka, tapi paling tidak kita harus kembali berani menyuarakan. Namun, cetusan idea atau teguran yang diberikan bukanlah hanya sekadar memberi respon kepada media saja. Setelah Indonesia mundur dari AFF, Malaysia menyusul, tanda-tanda retaknya solidaritas ASEAN di sepak bola. Jakarta, Kuala Lumpur, 1 Agustus 2025, ASEAN Football Federation, AFF, sedang menghadapi ujian terberat sepanjang sejarahnya. Dalam waktu kurang dari 48 jam, dua kekuatan utama sepak bola Asia Tenggara, Indonesia dan Malaysia, secara resmi mengumumkan pengunduran diri mereka dari seluruh kompetisi di bawah naungan AFF. Ini bukan sekadar polemik pertandingan, melainkan krisis kepercayaan yang bisa merobek tatanan olahraga regional. Langkah drastis ini dipicu oleh pertandingan final Piala AFF U23 2025 yang mempertemukan Indonesia dan Vietnam. Laga yang digelar di Jakarta pada 29 Juli itu berakhir dengan skor 1-0 untuk Vietnam, namun penuh kontroversi dan memicu kemarahan nasional. Api dimulai di Jakarta. Final seharusnya menjadi pesta olahraga, tapi yang terjadi justru membuka luka lama. Sejumlah keputusan wasit dalam laga itu langsung menjadi sorotan. Gol Indonesia dianulir, pelanggaran keras lawan tak diganjar kartu, dan sebuah kartu merah yang dirasa terlalu ringan diberikan pada pemain Vietnam yang melukai bek Indonesia. Media sosial meledak. Bahkan analis netral dari luar Asia Tenggara pun turut mempertanyakan objektivitas keputusan pertandingan. Tak menunggu lama, PSSI menggelar konferensi pers pada 31 Juli, menyatakan Indonesia resmi menarik diri dari seluruh kompetisi AFF. Ketua Umum Erick Thohir menyatakan, "Ini bukan soal kalah. Ini soal keadilan. Kami tidak akan membiarkan generasi muda kami tumbuh dalam sistem yang tidak fair. Indonesia butuh federasi yang netral, bukan kompetisi penuh kepentingan politik regional." Gelombang dukungan dan tekanan. Reaksi publik sangat besar. Tagar keluar dari AFF dan Garuda dizalimi trending hingga ke Malaysia dan Thailand. Banyak kalangan di Malaysia justru menyuarakan dukungan terhadap langkah PSSI. Tak butuh waktu lama, tekanan juga dirasakan oleh FAM, Asosiasi Sepak Bola Malaysia. Dalam 24 jam, FAM mengeluarkan pernyataan yang membalikkan peta politik olahraga ASEAN. "Kami tidak bisa memisahkan semangat sportivitas dari keadilan. Kami ikut prihatin atas yang dialami Indonesia." Setelah diskusi internal dan evaluasi teknis, Malaysia menyatakan pengunduran diri dari semua kompetisi AFF hingga adanya pembaruan struktural. Presiden FAM, Datuk Hamidin Mohamad Amin, menegaskan ini bukan keputusan emosional, tetapi rasional, demi masa depan sepak bola Malaysia. Apa yang sebenarnya terjadi di final? Pertanyaan besar tetap menggantung. Apakah benar Indonesia dicurangi? Pakar wasit internasional asal Jepang, Kenji Takahashi, dalam analisisnya di sebuah saluran olahraga netral, menyebut, setidaknya dua keputusan kontroversial berdampak langsung pada hasil pertandingan. Dalam turnamen level regional, semestinya ada VAR atau sistem kontrol tambahan. Jika tidak, ya inilah yang terjadi, ketidakpercayaan. Namun AFF, dalam pernyataannya, menolak tuduhan kecurangan. Mereka menyatakan keputusan wasit adalah bagian dari pertandingan dan tidak ditemukan unsur pelanggaran aturan. Efek domino di kawasan ASEAN. Dampaknya tidak main-main. Keputusan Indonesia dan Malaysia bisa merusak integritas kompetisi yang sudah dibangun selama lebih dari 2 dekade. Sponsor utama AFF, seperti Suzuki, AirAsia, dan beberapa jaringan media, dilaporkan tengah mengevaluasi ulang kontrak eksklusif mereka. Beberapa negara lain, seperti Filipina dan Singapura, menyuarakan kekhawatiran tapi tetap memilih bertahan. Thailand dan Vietnam mendesak dialog bersama, namun menolak anggapan bahwa sistem AFF korup. Sementara itu, Laos, Myanmar, dan Kamboja bersikap hati-hati. Tak ingin kehilangan ajang kompetitif, mereka tetap bertahan namun mendesak reformasi wasit dan transparansi turnamen. Apa arti ini bagi pemain dan penggemar? Mundur dari AFF bukan tanpa risiko. Banyak pemain muda Indonesia dan Malaysia menjadikan ajang ini sebagai batu loncatan ke tim nasional senior atau ke liga luar negeri. Kini,
kesempatan itu hilang. Pelatih Indonesia U23, Shin Tae-yong, menyatakan, "Keputusan ini berat, tapi saya berdiri bersama pemain saya. Jika kami ingin bermain di panggung yang adil, lebih baik fokus ke AFC dan FIFA." Pemain andalan Malaysia U23, Lukman Hakim, menulis di Instagram, "Kami ingin bertanding, tapi bukan dengan aturan yang berat sebelah. Sepak bola seharusnya tentang sportivitas." Langkah selanjutnya, menuju AFC dan FIFA, Indonesia dan Malaysia kini mengalihkan fokus ke turnamen AFC dan FIFA. Indonesia akan menghadapi kualifikasi Piala Asia U20, sementara Malaysia bersiap untuk Piala Asia U17. Kedua negara sepakat bahwa di luar AFF, sistem lebih profesional dan netral. PSSI bahkan dikabarkan tengah menjajaki kerjasama dengan federasi-federasi non-ASEAN untuk mengisi kekosongan laga uji coba, termasuk mengundang klub-klub Asia Timur dan Timur Tengah. Refleksi untuk AFF, apakah ini titik balik? Krisis ini bisa menjadi momen refleksi terbesar bagi AFF. Dengan dua negara besar hengkang, AFF dihadapkan pada dilema eksistensial, berubah atau tenggelam. Pakar sepak bola Asia Tenggara, Dr. Surachai Limsakul dari Chulalongkorn University, menyatakan, AFF harus meninjau ulang seluruh sistem kompetisinya, dari netralitas wasit, penggunaan VAR, sampai pengaruh politik federasi. Kalau tidak, kepercayaan akan terus merosot. Penutup, ketika sepak bola menjadi cermin diplomasi regional, mundurnya Indonesia dan Malaysia bukan sekadar reaksi atas satu pertandingan, melainkan cerminan krisis kepercayaan yang lebih dalam, terhadap federasi, terhadap sistem, dan terhadap janji keadilan dalam olahraga. AFF kini berdiri di persimpangan. Jika ingin menjaga mimpi membangun sepak bola Asia Tenggara yang kompetitif dan bersatu, mereka harus berani berbenah, tidak hanya demi dua negara yang keluar, tapi demi masa depan jutaan pemain muda ASEAN. Catatan penting, artikel ini merupakan simulasi jurnalistik fiktif berdasarkan skenario yang belum terjadi. Hingga artikel ini ditulis, belum ada pernyataan resmi bahwa Indonesia dan Malaysia benar-benar mundur dari AFF.